Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan analisis SWOT yang berjudul Kurikulum 2013. Sebelumnya saya akan bacakan sedikit sejarah Kurikulum 2013. Jadi pemerintahan melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004 atau kurikulum based competence. Kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Kegiatan pembelajaran perlu diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang-kurangnya tingkat kompetensi minimal agar mereka dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan konsep belajar tuntas dan pengembangan bakat, setiap peserta didik harus diberi kesempatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut dalam implementasi kurikulum, guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran, dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan. Pada tahun ajaran 2013 atau 2014, tepatnya sekitar pertengahan tahun 2013, kurikulum 2013 diimplementasikan secara terbatas pada sekolah perintis, yakni pada kelas 1 dan 4 untuk tingkat sekolah dasar, kelas 7 untuk SMP, dan kelas 10 untuk jenjang SMA atau SMK. Sedangkan pada tahun 2014, kurikulum 2013 sudah diterapkan di kelas 1, 2, 4, dan 5. Sedangkan untuk SMP, kelas 7 dan 8. Dan SMA, kelas 10 dan 11. Sejumlah sekolah yang menjadi sekolah perintis adalah sebanyak 6.326 sekolah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Baik, selanjutnya kelebihannya kurikulum 2013 yang akan dijelaskan oleh Kamila ya? Iya. Oke, dipersilakan. Yang pertama, kelebihan kurikulum 2013 yaitu menuntun peserta didik menjadi lebih mandiri karena siswa tak hanya mendapatkan informasi dan materi dari guru, tetapi siswa pun dilatih untuk mencari informasi di luar kelas. Kurikulum 2013 melatih siswa untuk lebih mandiri, kreatif, dan inovatif. Siswa tak hanya mendapatkan informasi dan materi dari guru saja. Jadi melalui konsep 5M, siswa dididik untuk dapat mencari sendiri informasi, menemukan, menyampaikan pendapat di depan kelas, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan secara aktif dan mandiri. Dengan begitu, kurikulum ini juga kembali mengajak anak-anak untuk membudayakan membaca, salah satu kebiasaan yang mulai menurun pada generasi saat ini. Lalu kelebihan yang kedua yaitu proses penilaian dilakukan dari segala aspek. Pada kurikulum sebelumnya, penilaian hanya dilakukan dari sisi intelektual siswa. Maka, pada kurikulum 2013 ini juga membuat suatu indikator penilaian dari aspek yang lainnya. Di antaranya adalah dari sisi kecerdasan, sikap, dan karakter, sosial bahkan aspek religius. Lalu yang ketiga, memperhatikan pada pendidikan karakter.
Kelebihan kurikulum 2013 lainnya adalah menekankan pada pendidikan karakter. Hal ini memberikan kesempatan bagi lembaga pendidikan untuk lebih maksimal dalam membentuk karakter peserta didik. Upaya pembangunan karakter dan juga budi pekerti luhur ini ditekankan pada semua program studi yang ada, sehingga memungkinkan karakter anak bangsa untuk semakin terbentuk. Lalu yang keempat, memperhatikan fenomena sosial yang ada. Kelebihan lain dari kurikulum 2013 adalah dapat menjadikan siswa yang responsif dalam berbagai hal. Peserta didik akan diajari untuk lebih mandiri dan tanggap dalam berbagai fenomena sosial, baik di tingkat lokal, daerah, maupun nasional. Hal ini sangat penting dalam rangka memupuk kepedulian terhadap nasib dan masa depan bangsa. Lalu yang kelima, banyak kompetensi yang dibutuhkan sesuai perkembangan seperti pendidikan karakter, metodologi, pembelajaran aktif, keseimbangan, soft skills, dan hard skills, dan juga kewirausahaan. Lalu yang keenam, diberikan arahan langsung sekaligus didampingi oleh pemerintah pusat. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kekurangan kurikulum 2013 yang akan disampaikan oleh Saudari Nabila. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kekurangannya, di sini ada yang pertama yaitu guru tidak dilibatkan dalam pembuatan kurikulum 13. Yang pertama adalah pihak guru yang cenderung tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kurikulum, sementara guru adalah pihak yang berinteraksi langsung dengan para peserta didik. Alangkah baiknya kurikulum yang disusun melibatkan peran guru. Dengan demikian, hasilnya pun akan maksimal sesuai dengan kondisi lapangan. Kemudian yang kedua, banyak sekolah yang masih menerapkan KBM konvensional. Selain itu, kelemahan dari kurikulum 2013 ini adalah masih banyaknya sekolah atau lembaga pendidikan yang menerapkan kegiatan belajar mengajar konvensional. Sedangkan KBM konvensional harusnya sudah tidak diterapkan dalam kurikulum ini. Kurikulum 2013 menghendaki adanya metode dan konsep belajar yang baru dan inovatif seiring dengan perkembangannya zaman. Kemudian yang ketiga, banyaknya guru yang belum memiliki kesiapan mental. Kelemahan lain dari kurikulum ini adalah banyaknya guru yang sebenarnya masih belum siap menghadapi kurikulum ini. Salah satu alasannya adalah karena kurangnya kompetensi dan kapasitas guru dalam memberikan pengajaran, sehingga pencapaian dari kurikulum ini pun menjadi terhambat. Maka dibutuhkan pelatihan dan bimbingan khusus kepada semua. Kemudian yang keempat, guru banyak salah paham sehingga kurang memberikan penjelasan. Nah, selain beberapa kelemahan yang telah disebutkan tadi, masih ada lagi kelemahan berikutnya, yaitu membutuhkan evaluasi dan perbaikan jumlah guru yang kurang tepat dalam memahami konsep kurikulum ini, sehingga guru kurang memberikan penjelasan materi karena terlalu fokus pada konsep pembelajaran aktif dan mandiri yang ditawarkan oleh kurikulum ini. Kemudian yang kelima, dalam RPP guru kurang kreatif. Nah, kelemahan kurikulum ini juga ditandai dengan masih banyaknya guru yang kurang kreatif dalam penyusunan RPP. Padahal RPP sangat mempengaruhi hasil pembelajaran. Semakin baik RPP yang dibuat, maka hasil pembelajarannya juga akan semakin maksimal. Lagi-lagi hal ini disebabkan karena kemampuan dan kualitas guru yang masih kurang. Kemudian yang keenam, materi yang wajib dikuasai oleh siswa terlalu banyak. Kelemahan ini dimiliki oleh kurikulum 2013 adalah terlalu banyaknya materi yang diberikan kepada siswa. Bahkan banyak yang menganggap bahwa ada beberapa materi belajar yang terlalu berat untuk usia 8 tahun, sehingga beban belajar siswa menjadi semakin besar dan berat. Dan ini akan berdampak pada terlalu tertinggalnya siswa dalam yang berkemampuan rendah. Dan yang terakhir, sekolah kurang mandiri dalam menyikapi kurikulum yang ada.
Kurikulum 2013 juga memiliki kelemahan tersendiri dari sisi kemandirian lembaga. Jika kurikulum yang sekolah sangat independen dan dapat menentukan kurikulum sendiri, maka pada kurikulum Baik, selanjutnya materi selanjutnya itu Syahdah. Dipersilakan. Oke, baik. Jadi di sini tantangannya dari kurikulum 2013. Yang pertama itu, kurikulum 2013 tidak didasarkan pada evaluasi KTSP 2006. Kayak proses pembelajaran dalam 5 rujukan, yaitu kesesuaian, kemudian daya tarik, efektivitas, efisien, dan produktivitas pembelajaran. Tantangan yang kedua yaitu tidak adanya keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional, yaitu UN. Jadi UN itu hanya mendorong orientasi pendidikan pada hasil dan sama sekali tidak memperhatikan proses pembelajaran. Hal ini berdampak pada dikesampingkannya mata pelajaran yang tidak diujikan dalam UN. Padahal mata pelajaran non-UN juga memberikan kontribusi besar untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu sumber daya manusia yang belum mumpuni, sehingga banyak sekolah yang belum siap melaksanakan kurikulum 2013. Jadi banyak guru-guru yang belum paham mengenai teknologi, jadi kayak kurang dari sumber daya manusianya, kurang mumpuni, jadi kayak membuat RPP itu kayak kurang paham. Kemudian tantangan yang keempatnya itu kayak pro dan kontra di kalangan akademisi, karena semua kewenangan dari kurikulum 2013 ini berada pada pemerintahan. Dan yang kelima, pendekatan yang digunakan dalam kurikulum 2013 yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan ini lebih menekankan pada pembelajaran yang mengaktifkan siswa, sehingga guru dan sekolah diposisikan sebagai fasilitator. Jadi pada kurikulum 2013 ini, siswa lebih aktif dalam pembelajaran, seperti pembagian kelompok, kemudian presentasi-presentasi, itu termasuk dari tantangannya. Jadi guru dan sekolah itu hanya diposisikan sebagai fasilitator. Jadi catatannya itu apabila guru-guru telah melalui proses pembinaan dan pelatihan, kemungkinan besar masalah-masalah tersebut dapat diatasi. Ya, mungkin itu saja tantangannya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya idealnya kurikulum 2013 yang akan disampaikan oleh Saudara Oki. Baik, selanjutnya yaitu ideal kurikulum 2013. Yang pertama, kompetensi, yaitu dengan mengupgrade kemampuan serta tujuan agar bisa terus berkembang dan tentunya tidak ketinggalan zaman. Jadi dalam kaitan ini, kita harus memiliki kemampuan dalam melakukan pengembangan kurikulum 2013 ini sesuai dengan tujuannya, dengan tidak meninggalkan dasar dan falsafah negara. Namun kita juga harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi yang ada pada zaman generasi sekarang. Yang kedua itu atraktif, yaitu berusaha memberikan sesuatu yang menarik dan menyenangkan untuk diajari oleh siswa, dan tentunya agar siswa lebih banyak berpikir kreatif. Jadi di sini itu lebih ke gurunya ya. Jadi
penguasaan materi bukan hanya sekedar isinya saja, tapi kita harus bisa mengolah dan menyajikan materinya lebih luas lagi. Sehingga apa? Sehingga peserta didik merasa nyaman, senang, tertarik dengan menerima dan menikmati materi yang telah gurunya sampaikan atau yang telah gurunya berikan, dan juga dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari oleh siswa itu sendiri. Yang ketiga itu norma. Dan tidak lupa pula dengan menggunakan norma-norma yang ada dan tak lupa menggunakan tata krama yang baik. Dan pastinya juga memberikan tauladan yang baik bagi para siswanya. Jadi segala sesuatu pasti ada aturannya, ada langkah-langkah dan ada pedomannya. Guru bukan hanya pengajar, tetapi pendidik yang profesional. Dalam hal ini guru harus tahu pedoman dan aturan-aturan dalam tugas sebagai pendidik gitu. Jadi sebagai pendidik tidak lepas dari sifat pribadinya, sikap sosialnya, dan tentunya sikap ketika berada di depan kelas. Terkait dengan ini juga guru kita harus mampu mengetahui karakteristik siswa. Jadi harus menguasai metode juga, strategi, langkah pelajaran dan pengelolaan kelas, serta prosedur penilaian. Yang keempat itu cerdik. Seharusnya seorang guru mempunyai nilai-nilai, itu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Yang berfungsi agar jika si anak mendapati suatu masalah, dan hal apapun itu, guru dapat memberikan solusi yang baik. Karena guru bisa disebut dengan orang tua selain ibu dan bapak yang membesarkan, serta ibu melahirkan, dan juga agar guru tersebut selalu menjadi tauladan yang baik dan dicintai oleh para siswanya. Jadi harapan guru ini dapat mengatasi masalah yang terjadi ini. Yang kelima yaitu inovatif. Guru selalu mengembangkan apa-apa yang belum pernah diajari di sekolah dengan memberikan inovatif yang baru agar murid tidak merasa pembelajaran menjadi bosan dan monoton dari segi pembelajaran maupun segi teknologi. Jadi di sini guru harus berusaha gitu, harus selalu berusaha dengan menemukan cara-cara, strategi atau media yang segala sesuatunya itu yang baru untuk dapat merubah meningkatnya pendidikan itu sendiri. Dan guru juga tidak boleh gaptek gitu. Jadi guru harus memperkembangkan dirinya juga dan aktif menerapkan ilmu yang dimiliki dalam pengelolaan pembelajaran dan penilaian yang bermutu. Selanjutnya yaitu lingkungan. Di sini guru mengamati lingkungan sekitar, seperti masalah yang ada, kemampuan yang dimiliki, dan juga mengenali perbedaan-perbedaan yang dimiliki para siswa, guna menciptakan sesuatu belajar dan membuat lingkungan sekolah yang seluruh bersikap dan berpikir positif. Jadi dalam lingkungan belajar terjadi banyak perbedaan karakteristik siswa, perbedaan kemampuan, perbedaan sarana prasarana, dan perbedaan yang lain. Maka dari itu, guru harus bisa memanfaatkan lingkungan tersebut sebagai sumber pembelajaran, bersinergi dengan kolega atau teman untuk apa? Untuk mewujudkan proses pembelajaran dan penilaian yang berkualitas. Jadi kompetensi atraktif, normatif, cerdik, inovatif, dan lingkungan dapat dipadukan bagi guru terhadap implementasi kurikulum 2013 dapat diatasi dan dapat dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Mungkin cukup sekian, selanjutnya diberikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri. Sekarang sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Espiani, izin bertanya. Bagaimana sih cara guru mengajarkan kepada peserta didiknya menerapkan kurikulum 2013 pada masa sekarang ini, masa pandemi. Mungkin itu aja. Oke. Oke. Ditampung dulu ya. Tapi kalau misalnya pemakalah ada yang mau langsung jawab, nggak apa-apa, silakan. Izin menjawab ya, langsung aja. Tadi kan sudah disebutkan terkait kekurangan dan kelebihannya ya. Kalau misalkan untuk penerapan di masa pandemi ini, mungkin kita bisa ambil dari segi positifnya, yaitu dari kelebihannya. Salah satunya adalah para peserta didik ini diberi keluasan gitu, diberi keluasan, kebebasan untuk dia berkreativitas, kemudian mencari informasi, wawasan, keilmuan dari lingkungan luar gitu. Jadi tidak hanya terpaku pada buku yang diajarkan gitu. Kalau misalkan untuk kelebihannya, tapi jangan lupa juga guru untuk tetap mengawasi gitu, untuk mengawasi, kemudian menerima laporan seperti itu sih. Mungkin pemakalah lain mau menambahkan? Baik, bagaimana Yusfi? Apakah sudah terjawab atau ada yang ditanyakan lagi? Iya, sudah jelas. Oke, terima kasih Yusfi. Makasih Nabila. Iya, jadi kan setiap kurikulum itu punya kelebihan dan kekurangan ya. Begitupun dengan mengaplikasikannya gitu, pasti ada kekurangan dan kelebihan. Jadi kita tuh nggak bisa kalau untuk nyari yang lebih efektif itu kemungkinan kecil gitu. Jadi ya memang emang hakikatnya gitu. Setiap kurikulum yang diterapkan itu mempunyai kelebihan dan kekurangan gitu. Gitu ya, Sri. Oh, jadi yang tadi kelebihan yang udah dibacain juga masih itu ya, masih yang ke jawabannya gitu. Nggak ada suaranya ya, Sri? Iya. Gak ada suaranya. Ada, tapi Iya, kecil banget suara kecil Upi. banget. Oke, sudah jelas. Sudah cukup. Kedengar nggak? Kecil banget suaranya Upi. Iya, udah gitu aja jelas. Oh, oke. Oke, terima kasih Yusfi. Baik, teman-teman yang lain ada yang ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi. Saya ingin bertanya. Mungkin yang lain sudah paham. Ditutup aja kali. Gimana? Gak bisa bertanya Baik, ya? boleh. Oke. Tadi suaranya nggak kedengeran. Oh, boleh. Mana ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Novianti. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya. Kira-kira apa sih yang mendasari adanya perubahan kurikulum menjadi kurikulum 2013? Terima kasih. Yang mendasari perubahan kurikulum KTSP ke 13 gitu. Iya. Ya, Rah. Baik, saya mencoba menjawab pertanyaan Sarah. Apa yang mendasari gitu ya kurikulum KTSP diganti dengan kurikulum 2013?
Kalau yang saya baca, karena untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Jadi mengikuti gitu kan, kurikulum itu diubah karena mengikuti perkembangan zaman agar para peserta didik bisa bersaing di masa depan. Terus alasan lainnya, kurikulum sebelum K13 dianggap memberatkan peserta didik. Terlalu banyak materi pelajarannya. Ya, yang saya baca begitu. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Atau ada sanggahan dari Sarah? Oh iya, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan dari Mira. Sekarang kan lagi masa pandemi. Gimana cara menerapkan mungkin K13 kali ya? K13 ini di masa pandemi. Oke, terima kasih. Itu pertanyaannya sama kayak pertanyaan Yuspi. Iya, sama kayak Iya sih, mirip-mirip. Bagaimana, ingin dijawab aja atau gimana? Bagaimana Nova, mungkin dijelaskan lagi karena Mira tadi katanya belum masuk lagi waktu kita jawab. Udah terjawab belum? Belum Nova. Mungkin tadi kamu jelasin lagi yang sama pertanyaan dengan Yuspi. Yuspi, pertanyaan Yuspi. Enggak, Nuk, jadi pertanyaan Mira. Nah, pertanyaan itu sama kayak pertanyaan Putih. Tapi tadi Mira nggak ada pas lagi tanya jawab yang kalau mau nggak apa-apa guys, misalkan emang udah apa ya, kalau misalkan sama pertanyaannya kayak Yuspi nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau nggak dijawab juga. Oke, bagaimana ini? Kalau misalkan jawabannya pertanyaan itu udah, aku pengen nanya dong, kira-kira metode yang tepat itu di kala pandemi kayak gini nih, metode yang tepat dalam penerapan K13 itu metode yang kayak gimana sih? Kalau misalkan kita mengacu pada K13. Oke, terima kasih Mira. Iya, sama-sama. Kamila izin menjawab ya. Oke, baik. Jadi kalau menurut Kamila, metode yang tepat pada saat pandemi kayak gini tuh mungkin kayak yang sekarang kita lakuin, daring. Tapi sebenarnya kalau yang lebih baiknya lagi itu metode blended learning. Jadi kan blended learning itu pencampuran antara belajar via online dan offline. Tapi kan sekarang ini pandemi COVID-19 itu mulai ganas lagi. Jadi kayaknya nggak memungkinkan kita untuk melakukan blended learning itu. Jadi kayaknya ya cukup dengan daring ini aja. Tapi jangan, guru tuh kalau bisa jangan cuma ngasih materinya aja. Jadi jangan cuma nyuapin murid-muridnya aja. Tapi di akhir pembelajarannya itu kalau bisa guru kayak ngasih tugas atau guru kayak misalnya ngasih pertanyaan-pertanyaan ke murid-muridnya untuk memastikan apakah muridnya itu udah memahami materi yang disampaikan oleh gurunya itu. Kayak gitu, Mira, kalau menurut Kamila. Paham nggak? Bagaimana Mira? Iya, paham. Makasih ya, Kamila. Terima kasih kembali. Oke, baik. Sudah 3 pertanyaan ya.
Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, kita cukupkan ya. Ya, mungkin yang lainnya udah pada paham. Ya, oke. Insya Allah yang lain udah pada paham. Oke. Baik, sampai di sini yang kami kelompok 4 sampaikan. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.